Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi an'amana bis-sihhati wal 'afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa linaili fardhis shalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, segenap pimpinan dan pengurus majelis taklim, baik yang ada di Darul Ulum maupun Jamiah Sholawat yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, jamaah sekalian, dan seluruh pemirsa di media sosial kami, terutama yang melalui live streaming di Facebook kami, dan juga insyaallah akan tayang di YouTube kami di An-Najah TV yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga para jamaah pengajian Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan khususnya sahibul hajah, yaitu Ibunda Hajah Maimunah, yang sekaligus saat ini kita adakan Walimatus Safar. Mudah-mudahan perjalanan dari Arab Saudi ke Ibu Pertiwi, ke tanah air tercinta ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan keselamatan, kelancaran, dan berkumpul bersama keluarga dalam penuh kebahagiaan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semuanya, seluruh jamaah, ya, dimudahkan segala urusan kita, mudah-mudahan dilapangkan rezeki kita, dan seluruh jamaah yang di Arab Saudi mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, ya, diberikan segala macam kemudahan, dijauhkan dari segala macam kemudaratan dan juga berbagai macam rintangan, serta diberikan kesembuhan bagi segala yang sedang sakit, ya, dan barakah fid din wa dunya wal akhirah ala diniyas salihah liridhaillah wa bi syafaati rasulillah li hajatina wa hajatikum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Baik, kedua kalinya salawat beserta salam kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membimbing kita dengan sunnah-sunnahnya, yang kita teladani akhlak-akhlaknya, kita harapkan syafaatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan umatnya bersama beliau masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, tidak ketinggalan kami ucapkan terima kasih kepada ibunda atau mbak pembawa acara, juga terima kasih Umi Bayinah, Bunda Suhan, dan semua yang sempat menghubungi saya untuk bisa bersilaturahim, ya, bisa nyambung seduluran dengan panjenengan semuanya, ya, yang ada di Arab Saudi ini. Mudah-mudahan menambah keberkahan kita, menambah ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa diberikan kekuatan iman
ya, ketentraman hati dan ketenangan dalam kehidupan ini, dan diselamatkan dari segala macam virus dan pandemi, serta diberikan kebahagiaan dunia sampai akhirat nanti, ya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jamaah rahimakumullah, kita bersama-sama ya menghormati, memuliakan bulan yang dimuliakan Allah. Mulai dari bulan Rajab, Rasulullah menganjurkan kita untuk membaca doa, apa itu ya, doa untuk mohon keberkahan ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan ya. Jamaah hafal ya, sambil dilakukan ya, boleh dilakukan ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Lagi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Masya Allah, luar biasa ya. Itu iya, semangat, iya, luar biasa. Terjemahnya gini, iya, iya, Masya Allah, iya. Di Arab Saudi masih sore, iya, iya, iya. Ini sudah saya pepetkan dengan bibir saya ini. Ya, Masya Allah. Ya, Masya Allah ya, luar biasa gitu. Baik, terjemahnya gini ya, dilakukan juga. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab ini dan juga Sya'ban nanti, panjang umur sampai bulan suci. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Masya Allah ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Luar biasa ya. Ya Allah, saya jadi membayangkan di tengah-tengah panjenengan semuanya berada di tengah-tengah majelis taklim yang syiar, yang semangat ya, namun juga penuh khidmat dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan syafaat ya, untuk bekal dunia akhirat, hidup kita selamat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik hadirin sekalian rahimakumullah. Ya, sebagaimana biasanya karena masih dalam kondisi pandemi dan kita juga mohon diberkahi Allah, diselamatkan Allah, disambung dengan sholawat tibil qulub ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa sallim. Ya Allah ya.
Jamaah saya doakan diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, juga keselamatan. Hatinya penuh ketentraman, rizkinya dicukupkan, bagi yang sakit disembuhkan. Selamat bahagia sampai akhir zaman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Masya Allah, luar biasa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Masya Allah ya. Baik para pemirsa di Facebook kami ya, ini juga satu motivasi buat kita jemaah sekalian, betapa semangatnya saudara-saudara kita mau safar saja, mengadakan walimatus safar, mengundang berbagai macam majelis taklim yang tergabung dalam pengajian akbar malam hari ini ya. Kita bersama-sama ya. Ini juga kita mendengarkan sayup-sayup azan ya, atau iqamah dari Arab Saudi. Mungkin di sana sedang sholat maghrib ya, baru masuk waktu isya ya, Allah ya, azan isya ya, Masya Allah ya. Baik, kalau di Indonesia ini sudah jam 12-an ya, Masya Allah, luar biasa ya, jam 12 kurang sedikit. Jadi ini satu gambaran kepada kita bahwa Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, dan terutama untuk yang sedang safar besok ya, atau kapan berangkatnya, mudah-mudahan Ibunda Hajah Maimunah ya. Kalau boleh tahu, Bunda Hajah Maimunah asli dari mana ya di Indonesianya? Oh, NTB, Masya Allah ya, dari NTB, Nusa Tenggara Barat ya. Mudah-mudahan perjalanannya selamat, dan juga doakan ya teman-teman para sahabat yang ada di Arab Saudi ini juga didoakan, mudah-mudahan dengan barokahnya pertemuan ini ya, diberikan segala macam kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik jamaah sekalian dan seluruh pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Kota Pahlawan Surabaya saya juga mengucapkan, menghaturkan salam ta'zim kepada seluruh jamaah dan Bunda Hajah Maimunah. Dalam hal ini kita bersama-sama mohon barokah dari peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian rahimakumullah ya, jadi berbicara masalah Isra Mi'raj, tentu kita menyadari, mengakui, meyakini tentang keutamaan bulan Rajab yang sudah kita lalui ya sebulan ini, dan ini jamaah sekalian ya, di akhir, di penghujung, bahkan mungkin untuk malam ini sudah masuk tanggal 1 Sya'ban. Tanggal 1 Sya'ban ya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Jadi berkahi di bulan Rajab, berkahi di bulan Sya'ban, dan juga balighna Ramadan ya, artinya bisa diartikan sampaikan usia kami dengan ketemu dengan bulan suci Ramadan, atau balighna Ramadan artinya adalah agar Allah menghendaki kita nanti sampai di bulan suci Ramadan kita benar-benar bisa mengoptimalkan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, walaupun di tengah-tengah kesibukan para jamaah sekalian ya.
bunda-bunda misalnya ya. Masya Allah luar biasa. Dan inilah yang memotivasi kita ya, mensupport kita agar kita senantiasa beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah di mana dan kapan saja kita berada ya, di mana saja dan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang barokah ini. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, tentang Isra Mi'raj tentu ada beberapa yang perlu kita kaji. Yang pertama adalah tentang latar belakang dan asbabun nuzul ya. Asbabun nuzul perintah Isra Mi'raj. Jadi dalam satu hadis, dalam satu tafsir disebutkan bahwa adanya Isra Mi'raj ini dilatar belakangi dengan namanya tahun duka cita atau Amul Huzni. Tahun duka cita, tahun ke-11 dari kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Pada saat itu Rasulullah ditinggal wafat istrinya, istri beliau tercinta yaitu Khadijah ya. Jadi radhiyallahu anha dari meninggal dunia mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di tahun yang sama juga meninggal pamanda tercinta yang selama ini membantu perjuangan Rasulullah ya, yaitu yang bernama Abu. Ada yang tahu Abu siapa? Bernama Abu Thalib ya. Abu Thalib. Abu Thalib ini yang selama ini membentengi Rasulullah ya dari gangguan-gangguan orang kafir Quraisy, sehingga dakwah Rasulullah bisa berjalan dengan lancar ya, berjalan dengan baik karena bantuan dari pamanda tercinta yang bernama Abu Thalib ini. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian menghendaki untuk kedua orang sosok yang ditokohkan ini ya dipanggil Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia. Nah, dari situlah maka kesedihan yang luar biasa yang menimpa Rasulullah ya, menimpa Rasulullah. Ini juga gambaran kepada kita jamaah sekalian bahwa orang sekelas Rasulullah saja diuji oleh Allah ya kan. Orang sekelas Rasulullah yang mulia ternyata juga pernah mengalami perasaan duka, hati yang bersedih. Nah ini maka tidak mustahil kita yang, apalagi kita yang manusia biasa ya, maka tentu juga tidak menutup kemungkinan banyak masalah yang kita hadapi. Dan ketika masalah yang kita hadapi ini maka inilah satu ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah yang ciptakan kematian, Allah yang menciptakan kehidupan, semuanya untuk menguji kita. Ya, menguji kita. Allah menguji kita dengan pertemuan, Allah juga akan menguji kita dengan satu perpisahan. Mungkin dalam konteks hal ini ya, Allah menguji dengan pertemuan panjenengan dengan Bunda Hajah Maimunah misalnya ya. Allah juga akan menguji Bunda Hajah Maimunah sebentar lagi akan kembali ke tanah air berpisah dengan panjenengan semua yang di Saudi Arabia. Itu semuanya ujian ya, semuanya ujian. Di dalam Al-Qur'an surah yang lain disebutkan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah menguji kalian dengan keburukan maupun dengan kebaikan. Ya, ini juga menggambarkan bahwa kebaikan maupun keburukan semuanya hakikatnya adalah ujian. Ketika diberikan nikmat, diberikan kebaikan, sudahkah kita bersyukur kepada Allah? Ketika diuji dengan kebaikan, ujian ini lulus ketika kita pandai bersyukur. Ya, sebaliknya ketika kita diuji Allah berupa keburukan ya, satu musibah, maka kita hendaknya bersabar ya, agar dengan kesabaran itu kemudian Allah juga ridha kepada kita. Allah mengampuni dosa-dosa kita dan Allah melipat gandakan pahala-pahala kita. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah yang dimuliakan Allah, yang saya hormati rahimakumullah. Nah, maka di sini yang patut kita contoh adalah ketika Rasulullah menghadapi satu permasalahan ya, mendapatkan satu kesedihan dari cobaan karena meninggalnya dua sosok insan yang ditokohkan, lalu beliau datang ke Ka'bah ya, datang ke Ka'bah, ke Hijr Ismail, bermunajat, berkhalwat, beribadah, bertadarru, bertaqarrub ilallah di sana. Ya, ini juga gambaran kepada kita.
ketika ada masalah menimpa, ketika ada problematika melanda, ya, jangan lari kemana-mana, ya. Fafiru ilallah, larilah kepada Allah, ya. Larilah kepada Allah, tahajud, ya, berdoa, berzikir, bergabung dengan majelis ta'lim, ya. Makanya majelis ta'lim di sini selalu mengadakan istighosah, ya, doa bersama, Yasin, tahlil dan sebagainya. Kalimah-kalimah thayyibah dilantunkan dengan suara yang indah, suara yang menggelegar, menggema, yang sungguh sangat luar biasa. Ini mengajak kita bahwa agar kita senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jangan bersedih, jangan menangis, ya. Jadi gitu. Apalagi sampai nyanyi sakitnya tuh di sini, jangan, ya. Nah, jadi nggak perlu kita terlalu berlarut dalam kesedihan, ya. Jadi hadapi dengan sebaik-baiknya dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga dengan harapan agar dikeluarkan dari masalah-masalah kita, diganti dengan kebaikan-kebaikan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, lalu pada akhirnya setelah Rasulullah berada di Hijr Ismail bermunajat di sisi Ka'bah, nah, datanglah malaikat Jibril, datanglah wahyu Allah, ya, yang dibawa oleh malaikat Jibril, yaitu berupa surah Al-Isra atau surah Bani Israel ayat 1, ya kan? Nah, ini juga menggambarkan kepada kita ketika kita bermunajat kepada Allah dengan permasalahan-permasalahan kita curhatkan kepada Allah, ya. Jangan banyak curhat kepada orang lain, belum tentu mendapat solusi. Apalagi sampai curhat ke media sosial, menulis status, ya kan, di Facebook, di media-media yang lain. Nanti justru malah akan ini menambah kerupekan kita. Belum tentu mendapat solusi dari teman media sosial kita. Disinilah jamaah sekalian, maka sebaiknya kita bermunajat ke hadirat Allah, ya, bertaqarrub ilallah, mohon solusi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah kemudian memberikan solusi kepada Rasulullah, ya, dengan kesedihan itu, kemudian datang perintah Allah dengan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, subhanalladzi asra bi'abdi lailam minal masjidil haram. Ya. Di sini kalau ada Ustadz Ubaid mungkin bisa dibacakan ayatnya, surah Al-Isra ayat 1, atau yang lain silahkan yang bisa membacakan surah Al-Isra ayat 1. Ustadz Ibad barangkali ada di sini, silakan. Kalau tidak ada atau siapa, monggo, ya. Ya. Allah. Ya. Allah. 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 Sadaqallahul azim. Masya Allah, ya, subhanallah, barakallah. Allahumma arhamna bil Quran, ya, luar biasa. Subhanalladzi asra. Jadi subhanalladzi ini jamaah sekalian, ini adalah kalimat tasbih, dan banyak ahli tafsir menyampaikan ketika satu ayat diawali dengan kalimat tasbih, ini menggambarkan bahwa peristiwa yang diceritakan ini bukan peristiwa sembarangan.
peristiwa yang sangat-sangat dahsyat, ya, di luar akal kemampuan manusia, di luar jangkauan ilmu pengetahuan dan wawasan manusia, mana saja dan siapa saja, berapapun ilmunya tidak akan bisa menandingi, karena ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, subhanalladzi asra, ya. Dari secara arti adalah Maha suci Allah, zat yang telah memperjalankan bi'abdihi, dengan hambanya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Dan lailan, di waktu malam, minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram Makkah ilal Masjidil Aqsa, sampai ke Masjidil Aqsa Palestina, ya. Kemudian alladzi barakna haulahu, yang dibarokai sekelilingnya, linuriyahu min ayatina. Jadi Rasulullah diajak, diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk linuriyahu min ayatina, ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, ditunjukkan tanda-tanda kedahsyatan Allah yang ada di ruang angkasa. Barangkali yang selama ini yang dilihat beliau hanyalah di dunia saja, jamaah sekalian, di muka bumi saja, maka Allah mengajak jalan-jalan Rasulullah dari Palestina, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, melewati 7 lapis langit, bahkan sampai ke mustawan, sowan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sendirian, ya. Rasulullah ditemani oleh malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan berkendaraan buraq. Ini menggambarkan bahwa dalam hidup ini tidak sendirian. Dalam hidup ini butuh teman, butuh kawan, ya. Apalagi persahabatan dan persaudaraan panjenengan semuanya luar biasa yang ada di sini, ya. Keakrabannya, walaupun berbeda suku bangsanya, berbeda daerahnya, ya. Ada yang dari NTB, dari Serang, dari Cirebon, ya, dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, bahkan dari Sumatera, dari mana saja bisa berkumpul di sini dalam keadaan guyub rukun, ya, bersama-sama, senasib sepenanggungan. Dan ketika mau berpisah pun diadakan satu acara yang luar biasa, ya, pengajian akbar ini menggambarkan persaudaraan panjenengan semuanya, ya, yang tidak bisa diragukan lagi. Mudah-mudahan kebersamaan panjenengan semuanya ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dengan adanya malaikat Jibril, malaikat Mikail berkendaraan buraq, ini menggambarkan bahwa Rasulullah tidak sendiri. Rasulullah ada kebersamaan dengan yang lain. Maka kita pun demikian. Sehebat apapun kita, tidak bisa kita hidup sendiri. Kita adalah makhluk sosial yang senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan kita, ya kan? Seperti itu. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi Isra Mi'raj itu sebetulnya gambaran kehidupan manusia, ya. Kehidupan manusia yang notabene diciptakan Allah sebagai makhluk yang paling sempurna, ya. Makhluk yang ahsani taqwim, ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang diciptakan dalam penciptaan yang sangat-sangat sempurna. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami muliakan bani Adam. Kami muliakan keturunan Nabi Adam alaihissalam, yaitu para manusia panjenengan semuanya ini. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Maka marilah kita pertahankan kemuliaan kita, ya kan? Kemuliaan kita, kehebatan kita sebagai makhluk yang paling mulia ini. Nah, untuk itu gambaran Isra Mi'raj ini, ya, di situ disebutkan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, dari perjalanan Rasulullah dari masjid ke masjid, ya, dari masjid ke masjid. Berarti apa? Maknanya yang pertama adalah masjid itu tempat yang suci. Berarti kita ini berasal dari tempat atau dari sesuatu yang suci, ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kita dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci dengan agama Islam, ya, dengan pakemnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu minal masjid, tempat yang suci. Dan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, juga tempat yang suci, ya. Masjidil Aqsa, tempat di Baitul Maqdis, ya, tempat yang suci. Ini juga menggambarkan bahwa kita diharapkan dalam hidup ini nanti untuk pada akhirnya kita pungkasi dengan keadaan yang suci. Hidup kita
kita gunakan untuk beribadah dalam rangka mempertahankan fitrah, ya, agar nanti meninggal kita dalam keadaan husnul khotimah, ya. Itu seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua jamaah sekalian, bahwa kenapa kok dari masjid ke masjid menggambarkan bahwa hidup ini, ya, digunakan untuk beribadah. Masjid adalah tempat untuk beribadah, tempat untuk bersujud. Jadi hidup kita harus tunduk patuh dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, semuanya ini adalah gambaran kepada kita bahwa hidup ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, gitu ya. Jadi tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah sekalian rahimakumullah, dari masjid ke masjid, makna yang pertama adalah dari satu tempat yang suci menuju tempat yang suci. Yang kedua maknanya adalah bahwa kita hidup ini harus mempertahankan kesucian kita dengan beribadah kepada Allah. Illalladzina amanu wa amilus sholihat, ya. Jadi falahum ajrun ghairu mamnun, yang akan mendapatkan pahala yang tak terhingga. Jadi seperti itu. Jadi masjid adalah tempat ibadah, berarti kita diwajibkan dalam konteks diciptakan Allah ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga jamaah sekalian, kenapa dari masjid ke masjid? Ini menggambarkan bahwa kita ini dari asal mula yang sama, ya, dari saripati tanah, dan akan kembali ke tanah. Ketika kita meninggal, jasad kita akan kembali ke asalnya, yaitu dari tanah itu kembali ke tanah, dikubur. Sedangkan ruh kita akan naik ke Sidratul Muntaha. Artinya ruh kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Mi'raj adalah keberangkatan seorang manusia setelah meninggal, ya, di alam barzah itu. Nanti akan kemudian mempertanggungjawabkan amal-amalnya untuk sowan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitulah jamaah sekalian, sehingga jadilah manusia yang benar-benar paripurna, manusia yang mulia, ya, manusia yang mulia yang sempurna. Dan kesempurnaan manusia ketika dilengkapi dengan ruhnya yang sehat, ya, dengan banyak berzikir, dengan ngaji-ngaji kitab, ya. Seperti di Darul Ummah ini jamaah sekalian, insyaallah istiqomah, ya. Walaupun kadang-kadang kami tidak bisa mengikuti, tapi teman-teman istiqomah, baik dengan tafsirnya, dengan nasihatul ibadnya, ini luar biasa, ya. Ini patut kita teladani bersama, bahkan kalau perlu kita ikuti bersama-sama, ya. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga ini dalam konteks kita minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Hidup kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan kita untuk menyempurnakan diri kita didasari dengan roh yang sehat, juga disertai dengan fisik yang sehat, ya. Jaga kesehatan, apalagi Bunda Hajah Maimunah yang mau perjalanan jauh, ya, jaga kesehatan. Teman-teman yang ada di Arab Saudi, karena cuacanya mungkin tidak menentu, cuacanya masih cuaca dingin, ya, jaga kondisi, ya. Walaupun kata Umi Bayinah ini di sana ini obat-obat begitu mudah, hanya Panadol, hanya paracetamol atau apa sajalah, ya. Subhanallah, itu salah satu bentuk usaha kita, ya, usaha panjenengan untuk bisa mendapatkan obat dan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, pemirsa yang dimuliakan Allah. Jadi itulah hakikat filosofi Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka karena manusia ini makhluk yang paling sempurna, ya. Jadi bagi orang Jawa itu pernah mendengarkan lagu ini, ya. Lir ilir, gitu kan. Lir ilir, lir ilir, tandure wosu milir, tak ijo royo royo, tak sengguh temanten anyar, bocah angon, ya, penekno blimbing kuwi, ya kan. Lunyu lunyu penekno kanggo basuh dodot iro. Ini kalau orang Jawa, orang Jawa bisa ini, ya. Gitu, ya. Masya Allah, iya. Coba. Masya Allah, iya. Oke, kita sambung aja sholawat, ya. Sholatullah salamullah
ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Luar biasa ya. Oke ya, hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi maksudnya lir-ilir tandure wis sumilir itu ya kita diciptakan Allah ini dalam penciptaan yang sangat sempurna, diberikan fasilitas yang lengkap, apa yang kita butuhkan serba ada, ya kan? Mau makan kebab ada, mau makan roti Maryam ada, ya gulai apa itu onta ya kan, sate kuda, semuanya serba ada, ya kan? Ini luar biasa jamaah sekalian. Jadi dengan fasilitas yang diberikan Allah kepada kita, maka jangan lupa bahwa kita ini adalah bocah angon, penggembala, ya kan? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Semua kita adalah penggembala, penanggung jawab yang nanti akan dimintai pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan, bahkan apa yang kita pikirkan, semuanya akan kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bocah angon ya. Nah, supaya dalam menggembala kita, dalam pertanggungjawaban kita, dalam amanah kita ini berjalan dengan baik, maka kita dipanggil Allah penekno blimbing, ya kan? Disuruh memanjat pohon blimbing ya. Bukan pohon mangga, penekno mangga itu bukan. Kenapa blimbing? Karena blimbing itu lambangnya 5, ya kan? Sholat 5 waktu, ya kan? Sholat 5 waktu, kemudian apa itu, supaya mengetahui rukun Islam itu ada 5, ya kan? Juga hukum Islam 5, itu seperti itu jamaah sekalian. Sehingga dengan kita diperintahkan menek blimbing itu artinya bekerjalah, silahkan ya, beraktivitas monggo, ya kan? Mencari rezeki sebanyak-banyaknya boleh-boleh saja. Tapi jangan lupakan ibadah kita, ya. Jangan lupakan minimal sholat 5 waktu kita, ya. Makanya ketika Rasulullah dipanggil Allah untuk Isra Mi'raj, tugas utama oleh yang paling mulia adalah perintah sholat 5 waktu dalam sehari semalam kita. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan harusnya Rasulullah itu pertama kali menerima sholat itu 50 waktu, bayangkan. Wah, seandainya jadi 50 waktu, mungkin nggak sempat ini Bunda Suhan berbaring nggak sempat itu 5 waktu lah, iya, makanya 5 waktu aja bolong-bolong gitu ya. Jadi maka dari itu 5 waktu ini jangan sampai bolong-bolong ya. Dan 5 waktu ini jamaah sekalian pahalanya sama dengan 50 waktu. Nah ya, ini makanya ketika Isra Mi'raj itu ya, Rasulullah itu sampai diperlihatkan jamaah sekalian, diperlihatkan satu pemandangan ya, orang-orang yang memukuli kepalanya sendiri. Begitu kepalanya dipukuli hancur kembali lagi, dipukuli lagi hancur kembali lagi. Lalu kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Man haula'i ya Jibril?" Siapa mereka itu ya Jibril? Jibril menjawab, "Haula'i qaumuka ya Muhammad." Itulah gambaran umatmu wahai Nabi Muhammad yang merasa berat bersujud ya, yang merasa berat menyungkurkan kepalanya untuk bersujud ke hadirat Allah, yang bermalas-malasan ketika mengerjakan sholat itu. Ini naudzubillah summa naudzubillah. Jamaah sekalian rahimakumullah ya. Ya, inilah yang kemudian mengharapkan kepada kita dengan sholat 5 waktu ini kita menjadi hamba-hamba Allah yang diangkat derajat kita. Rasulullah pernah bersabda, "As-sholatu mi'rajul mu'min." Ya, sholat itu mi'rajnya orang beriman. Mi'raj itu bisa diartikan naik tangga. Jadi orang yang rajin sholat ditingkatkan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa menjaga sholat kita, maka Allah pun akan menjaga kita. Ketika kita menata sholat kita, Allah pun akan menata kehidupan kita. Ya, jadi jangan sampai kita tinggalkan sholat itu. Bahkan karena sholat ini adalah tiang agama, sholat adalah pertama kali yang nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah.
Yang pertama kali dihisab adalah sholat. Idza saluhat saluha sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali. Ketika sholat kita baik, maka semua amal-amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, ketika sholat kita salah, ketika sholat kita bubrah, ya kan? Jadi ketika sholat kita gelambiar, buyar, ya kan? Ambiar. Nah ini, maka amal-amal kita juga tidak karu-karuan nanti. Ya, jadi oleh karena itu sholat kita perhatikan biar kita diperhatikan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Seperti itu jamaah sekalian. Maka dengan perintah sholat yang dijemput oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagai mi'rajnya orang beriman. Bahkan maaf jamaah sekalian, di dalam bacaan sholat itu ada dialog Rasulullah bersama Allah, ya, bersama dengan Allah waktu itu, dengan ucapan Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Jadi mudah-mudahan keselamatan ada padamu wahai Nabi Muhammad. Maka Rasulullah menjawab, Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Mudah-mudahan keselamatan ada pada kami serta hamba-hambamu yang soleh. Demikian jemaah sekalian ya, sehingga jangan sampai kita meninggalkan sholat kita hanya gara-gara kesibukan kita, ya kan? Sampai ada lagunya itu ya, ya jemaah sekalian ya. Jangan karena kesibukan kita, jangan karena anak cucu kita, jangan karena harta benda kita, ketampanan kita, kecantikan kita, lalu sholat kita lupakan begitu saja. Ya, jadi itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai gara-gara mengurusi harta benda kita, keluarga kita, anak-anak cucu kita, lalu melupakan kita dari berzikir kepada Allah, melupakan kita dari sholat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, lalu ada lagunya seperti itu ya. Sayang sungguh sayang, orang cantik gak mau sembahyang. Sayang sungguh sayang, orang tampan gak mau sembahyang, ya kan? Ya, yang Siti Fatimah cantik tapi rajin sembahyang. Nabi Yusuf ganteng tapi mau sembahyang. Ayo, sholli wa sallim da iman ala ahmada. Sholli wa sallim da iman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Ya kan? Iya. Jangan sampai gara-gara kecantikan kita, ketampanan kita, ya, lalu sholat kita lupakan dalam kehidupan kita, ya kan? Termasuk orang kaya, ya. Sayang sungguh sayang, orang kaya nggak mau sembahyang. Sayang sungguh sayang, ya, punya kekuasaan jadi raja nggak mau sembahyang, ya kan? Nabi siapa itu yang punya kekayaan, ya kan? Nabi Sulaiman kaya, ya kan? Tapi mau sembahyang. Nabi Sulaiman raja, tapi rajin sembahyang. Yuk, sholli wa sallim da iman ala ahmada. Sholli wa sallim da iman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Wah, ya Allah, luar biasa ya, saya merinding dengar suara panjenengan semua ini ya. Jadi kalau teruskan begini, hebat sungguh hebat seluruh para jamaah, insyaallah rajin sholat, ibadahnya istiqomah, amin Allahumma amin. Diberikan rizki barakah
rumah tangga yang sakinah, keturunan solih solihah, nanti meninggal husnul khotimah. Amin. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada. Insyaallah ya. Alhamdulillah ya. Jadi jadilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang mulia dengan sholat kita ya, dan dengan sholat itu diharapkan bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ya, dari keburukan-keburukan. Dengan sholat itu akan meningkatkan derajat kemuliaan kita. Dengan sholat akan menata hati kita ya, membersihkan hati kita dari kesombongan ya, dari kecongkakan, dari apalah ya, keburukan-keburukan dalam hidup kita. Sholat apalagi yang dilakukan dengan berjamaah sesuai dengan anjuran Rasulullah ya kan, mengajak kita untuk kebersamaan ya. Seperti di jamaah kita ini sangat-sangat bagus ya kebersamaannya. Wis pokoknya kayak seduluran ya. Seperti orang-orang yang benar-benar bersaudara dalam satu rahim, dalam satu keluarga besar di Arab Saudi ya, dengan bimbingan para sesepuh kita, pengurus kita ya. Nah, di sini ada kiai-kiai yang luar biasa ya. Al-Ustadz Ibad, kemudian Al-Ustadz siapa lagi lah ya, saya belum kenal semuanya. Mudah-mudahan semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala ya dengan kebersamaan itu ya, karena Rasulullah bersabda wa kunu ibadallah ikhwana ya, jadilah kalian ini hamba-hamba Allah yang bersaudara ya, jangan sampai membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Dan antum semuanya, panjenengan semuanya di Arab Saudi ini menjadi kelompok jamaah yang menjadi Nusantara ya, berbagai macam provinsi ada di sana, bersama-sama dalam kajian yang sama, dengan niat yang sama, dengan doa yang sama, agar semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala ya. Itu jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga monggo tetap dijaga kerukunan ya. Kalau ada sedikit perbedaan, itulah namanya manusia ya. Saya dengan Bunda Khadijah atau Bunda Maimunah jelas gak sama. Wong Bunda Maimunah, Bunda Khadijah itu orangnya ganteng, orangnya cantik, dan saya ganteng misalnya ya kan. Nah, itu perbedaannya. Jadi maka perbedaan-perbedaan itu untuk menjaga kita agar lita'arafu, untuk saling mengenal, saling memahami, saling bersatu padu bersama-sama dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira itu jamaah sekalian, mudah-mudahan dengan Isra Mi'raj ini kita diperjalankan Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini, dalam perjalanan yang sebaik-baiknya ya. Ini juga dalam rangka, ini pas banget ini ya, peringatan Isra Mi'raj ini dibarengi dengan tasyakuran Walimatus Safar ya. Walimatus Safar. Jadi safarnya Bunda Maimunah ini sebagai bentuk Isra-nya ya. Isra-nya, perjalanan yang diperjalankan oleh Allah dari ya, dari Arab Saudi menuju ke NTB. Mudah-mudahan dengan iringan fi amanillah ya, doa-doa para jamaah untuk mendoakan beliau selamat sampai di tanah air ya kan. Itu kemudian ini juga sekaligus mengingatkan kepada kita bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan panjang yang nanti akan sampai ke hadirat Allah dalam keadaan yang sebaik-baiknya ya. Tentu dengan ibadah kita, dengan zikir kita, dengan doa kita, Allah senantiasa memberkahi dan memberikan hidayah kepada kita, sehat walafiat sekeluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya kira itu jamaah sekalian rahimakumullah, tanpa terasa hampir 1 jam saya ngobrol dengan panjenengan semuanya. Mudah-mudahan tidak bosan ya. Mudah-mudahan tidak bosan, dan senang sekali bisa ketemu panjenengan semuanya, walaupun lewat media dengar ya, panca indera dengar kita. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dengan kita semuanya ya.
Baik, itu jamaah sekalian rahimakumullah, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apakah langsung kita tutup dengan doa atau nanti ada doanya sendiri? Monggo, saya persilakan. Langsung doa. Langsung doa ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa rahmatan qabla al maut wa taubatan indal maut wa firatan ba'dal maut wa hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal mu'minin wa najjina min masaibid dunya waddin. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma sallim fi safari Bunda Hajah Maimunah ya Allah ila Indonesia ya Allah bil barakah wasyafa'ah war ridha wal hidayah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau yang maha pengasih dan maha penyayang ya Allah. Curah limpahkan rahmatmu kepada kami, curah limpahkan rahmatmu kepada keluarga kami dan seluruh jamaah kami, terutama yang ada di majelis kajian Isra Mi'raj malam hari ini ya Allah. Engkau berikan barokah rezeki kami, barokah usia kami, barokah pekerjaan kami dan barokah harta benda kami ya Allah, serta barokah dunia akhirat kami. Wabil khusus ya Allah saudara kami Ibunda Hajah Maimunah ya Allah yang akan kontur ke Indonesia ya Allah. Engkau berikan selamat, sehat walafiat. Engkau berikan lancar perjalanannya ketemu dengan keluarganya dalam keadaan penuh dengan kebahagiaan dan tentu dengan ridho-Mu ya Allah. Karena dengan ridho-Mu inilah kami bisa bersama-sama dalam pengajian ini ya Allah, sekaligus memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka ya Allah mengingatkan kami agar kami benar-benar menjadi hamba Allah, menjadi manusia yang sempurna ya Allah, menjadi manusia yang senantiasa mengabdi kepadamu ya Allah. Ya Allah, dan memperhatikan sholat kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami dan keturunan kami orang-orang yang ahli ibadah ya Allah, orang-orang yang istiqomah di dalam sholatnya ya Allah, serta Engkau berikan kami kekuatan lahir batin, sehat jasmani rohani, dan sembuhkan segala penyakit kami ya Allah, dan ridhoi kami bahagia dunia dan akhirat kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana wa ahlana wa jama'atana, khususan jamaah pengajian Isra Mi'raj fi Arab Saudi ya Allah, min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli Quran wa ahli sunnah wal jamaah wa ahli sihah wal afiyah wa ahli sihah wal afiyah wa ahli rizqi halalan thayyiban mubarakah wa ahli ziyaratil Makkah wal Madinah wa ahli zakati wal infaqi was sadaqah wa ahli istiqamah ya Allah wa ahli hidayah was syafa'ah wa ahli karamah wa ahli husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Li hajatina wa hajatikum, khususan hajati jamaah pengajian Isra Mi'raj Arab Saudi ya Allah, wa khususan hajati fi safari Ibu Hajah Bunda Maimunah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih banyak nggih. Dan mohon maaf mungkin ada kata-kata yang khilaf ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.